Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan pendengar di mana saja berada. Bahagia sekali pada malam hari ini, saya Cut Zahrita dari RRI Banda Aceh kembali bisa bersama Anda dalam acara obrolan budaya. Pergi ke kebun, menanam pala, beserta lada dan juga cengkeh. Teriring salam di awal jumpa di obrolan budaya RRI Banda Aceh. Pemirsa dan pendengar, pada malam hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua orang narasumber yang sudah hadir. Saya perkenalkan narasumber yang pertama, Bapak Mediahus, panggilan akrab Cik Mediahus. Beliau sebagai budayawan dan seniman Aceh. Assalamualaikum, Cik Mediahus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita yang kedua, Bapak Keci Ramli MS. Beliau sebagai tokoh adat dan budayawan Aceh. Assalamualaikum, Bapak Keci Ramli MS. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat, Pak. Pemirsa dan pendengar di mana saja berada, kami hadir pada malam hari ini di acara obrolan budaya dengan tema melestarikan budaya Semapa. Baik, saya langsung saja ke narasumber Bapak C. Mediahus. Begitu banyak adat dan budaya Aceh, khususnya dalam adat perkawinan masyarakat Aceh, yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Aceh adalah salah satu Semapa. Di acara perkawinan Aceh, rasanya Cik Mediahus belum lengkap sebelum ada Semapa. Bisa dijelaskan apa itu Semapa, Cik Mediahus? Ya, kalau kita bilang Semapa kan itu dalam bahasa Aceh. Iya. Ya, padahal yang sebenarnya itu kan menyapa. Jadi menyapa mungkin ada prosesi adat dengan berbagai macam cara menerima tamu. Iya. Jadi kalau terfokus pada acara perkawinan, namanya Semapa. Jadi Semapa menyambut tamu. Jadi mungkin menyapa dari adat perkawinan ini ada boleh dikatakan ada sedikit hiburan. Ada notasinya, ada kocaknya dan ada pemerannya. Jadi ada pihak mempelai laki-laki, juga ada pihak mempelai perempuan yang menyambut tamu yang datang dengan menyapa, yaitu dengan bahasa sastra seni tutur berpantun. Nah, itu namanya Semapa dalam bahasa Aceh. Iya. Baik, Cik Mediahus. Biasanya Semapa ini dalam adat perkawinan Aceh kapan dilaksanakan, Cik? Ya, kalau di adat perkawinan hanya pada antar lintu baru atau mempelai laki-laki ke rumah perempuan. Iya. Ya, itu di umumnya. Ada juga daerah-daerah lain yang antar perempuan, mempelai perempuan ke rumah itu Semapa juga. Misalnya ada di wilayah Tamiang, Aceh Tamiang atau daerah-daerah lain. Jadi fokusnya pada acara resepsi perkawinan. Iya, di Provinsi Aceh terdapat 23 kabupaten kota yang tentunya ada Semapa, Cik, di masing-masing kabupaten. Nah, apakah sama antar satu kabupaten dengan kabupaten yang lain dalam hal Semapa perkawinan adat Aceh ini, Cik? Ya, kalau kita katakan sama ya sama, itu kan menyapa. Iya. Mungkin prosesinya agak lain. Jadi di daerah misalnya daerah dataran tinggi, di sana itu lain prosesi, tapi juga menyapa. Orang ini akan menyapa mungkin dengan banyak hiburan, dengan assalamualaikum begitu saja. Mungkin dengan sebutan yang berbeda, Cik. Dengan sebutan yang berbeda. Iya. Jadi kalau di daerah pesisir, kita umumnya memang berpantun. Ya, menyapa dalam prosesi adat perkawinan berpantun. Dengan bahasa Aceh ataupun dengan bahasa daerah masing-masing. Iya. Baik, saya ke Bapak Keci Ramli MS. Iya. Tadi kita sudah mendengarkan sekilas tentang Semapa ini yang sudah disampaikan oleh Cik Mediahus. Nah, dalam Semapa itu biasanya berapa lama Pak Ramli MS durasi Semapa ini?
kalau kita lihat lamanya, itu harus kita lihat dulu kayak mana keadaan di depan dan di belakang kita. Iya. Karena kalau situasi semapa itu, kalau memang serius, bisa kita lama sedikit. Iya. Nah, kalau tidak serius, itu paling lama 7, 8 atau 10 menit. Iya. Tapi kalau di desa-desa, daerah-daerah yang bukan di gedung itu, Iya. ya bisa lebih. Karena kita lihat keseriusan antara kedua belah pihak. Iya. Kemudian kita lihat dulu yang membawa hamparan itu kayak mana. Yang sambutan kita kayak mana. Iya. Keadaan cuaca juga kayak mana. Kalau musim hujan kita semapa sampai lebih dari 10 menit tuh kan nggak mungkin. Iya, basah semua. Basah semua. Iya, iya, iya. Harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di tempat semapa itu sendiri. Iya. Biasanya kalau di gedung itu lebih singkat ya Bapak Ramli dibandingkan dengan di kediaman rumah mempelai perempuan misalnya. Misalnya, kalau di gedung itu karena ada yang lain lagi. Selain semapa ada mungkin tarian, maka kita kan diberikan jadwal waktunya sekian menit. Karena ada prosesi-prosesi lain. Kalau di luar itu di kampung nggak ada yang lain, kita aja semapa, boleh kita teruskan. Ya. Baik, kalau misalnya ada semapa, ada tarian, ini mana lebih duluan ditampilkan ini Bapak Ramli? Jadi seperti Cik Mediahus bilang, kalau semapa itu adalah permulaan kata istilahnya. Pembuka. Jadi semapalah dulu, baru tarian. Yang lain kalau ada yang perlu di belakang semua. Semapalah duluan. Karena begitu datangnya tamu, kita sapa dulu. Ya, tentunya dengan sapaan yang bermacam-macam. Ada yang kocak seperti disampaikan oleh Cik Mediahus tadi. Baik, saya ke Cik Mediahus kembali ini. Kita mengenal bahwa semapa itu banyak tempat yang kita lihat bukan saja di acara adat perkawinan Aceh. Nah, bisa disebutkan Cik, di mana saja ini biasanya dilakukan budaya semapa ini selain pada adat perkawinan Aceh? Ya, umumnya memang di adat perkawinan. Tapi semapa ini kan namanya menyapa. Bukan saja pada acara perkawinan, dan juga kami juga pernah melakukan, misalnya menerima tamu-tamu besar, misalnya ada bupati, ataupun kepala daerah, ada juga menteri. Nah, jadi disambut dengan sapa. Sapa itu juga ada kategori bermacam, ada juga menyapa dengan bersyair sedikit. Cara menerima tamu di sana juga akan dibalas. Ada juga dengan gaya berpantun. Ya, jadi semapa itu bukan terfokus pada adat perkawinan. Nah, jadi cuman karena kebiasaan kita melihat pada adat perkawinan, jadi seolah-olah semapa nggak ada di tempat lain. Hanya ada di adat perkawinan. Padahal nggak terikat di situ. Iya, berarti penyampaian isi daripada semapa itu berbeda-beda ya, Cik Mediahus, dengan acara di tempat lain sama acara perkawinan. Iya, tentu berbeda karena kan kalau semapa yang pertama sekali kita ada pesan moral. Karena itu ada itemnya kan. Kalau istilah kami menyapa, kalau misalnya siapa sajalah. Puji dan selawat itu harus ada. Pertama puji, selawat, doa. Itu baru masuk tema. Tapi kalau misalnya kita menyambut bupati, bupati itu temanya dari panitia sudah memberikan jadwal kepada kita dan mengarahkan yang bahwa ini bupati hari ini silaturahmi dengan masyarakat pulang. Itu temanya itu. Nah, jadi berkisar tentang acaranya. Kalau kawin ya tetap tentang kawin. Tentang adat. Yang disampaikan. Baik Cik, tadi Cik menyebutkan bahwa ada pesan moral yang terkandung dalam semapa pada adat perkawinan Aceh. Di antaranya pesan seperti apa Cik bisa disampaikan? Ini kan di semua item kalau di durasi semapa. Apalagi ini mungkin saya tambahkan sedikit tadi tentang durasi kan. Ini ada kadang-kadang ada yang
misalnya ini pengalaman kami. Iya. Waktu Lintu sudah datang, mempelai laki-laki sudah datang, ada yang ketinggalan. Iya. Ya, tinggal ranum atau perakan atau hidang yang dibawa itu ada ketinggalan di mobil. Barang bawaan. Jadi Iya. tetua adat di situ membisik pada kami, tolong diperbanyak. Nah, jadi Diperpanjang durasi semapanya. jadi supaya jangan malu, ini belum ada. Iya. Nah, jadi di situ kita ada pesan-pesan moral. Misalnya Lintu baru kan kita tanya, menanyakan itu baru kan kemarin sudah ke kantor KUA untuk ini. Jadi sampai di manakah ilmu agama? Iya. Nah, itu di situ kita masuk. Baru kita masuk, itu baru ini kan orang Muslim, orang Islam Iya. harus paham rukun-rukun agama. Ilmunya tinggi. Karena kenapa? Nanti dia bukan lagi masa-masa lajang, tapi masa pembinaan rumah tangga. Betul. Setidaknya menjadi guru bagi anak-anak itu juga pesan. Nah, pesan moral. Iya. Selain itu Cik Mediahus, apakah tentang barang bawaan ini diceritakan juga di dalam adat semapa perkawinan Aceh? Iya tentu, karena ditanya. Karena Iya, waktu kan akan kita menyusun. Menyusun langkah pertama sudah menyusun, sudah dibawa. Karena ditanya oleh Betsan yang mewakili yaitu tokoh adat di sana, kan bawaan. Kita dulu waktu bawa tunangan ada perjanjian-perjanjian tentang bawaan. Ini apakah sudah lengkap? Ya, kalau tidak lengkap bagaimana? Tentunya ada bahasa kocak tidak boleh masuk. Ya, jadi disitulah kita menjawab. Ya, orang yang datang menjawab. Kalau mereka sudah puas baru dipersilakan masuk. Kalau tidak puas mungkin ada pertanyaan lagi, kita juga menjawab. Berarti harus siap. Harus siap. Biasanya langsung atau tertulis itu Cik Media? Kami, Spontan atau memang ditulis? ya begini. Kebiasaannya kan kita spontan. Iya. Jadi kalau tertulis ataupun hafalan itu kan sudah zaman dulu memang begitu, tapi sekarang nggak mungkin lagi. Karena kenapa? Kita sesuaikan. Misalnya kita ke Sigli atau ke Aceh Selatan, di sana udah disiapkan orang. Jadi misalnya kami berdua dengan Pak Kecik Ramli ke sana. Sampai ke sana udah disiapkan orang, di sana juga ada 2. Jadi kita nggak tahu kalau kita tulis ini mereka nanya itu. Iya, nggak sinkron. Nggak sinkron, makanya spontan. Iya. Baik, saya ke Bapak Kecik Ramli MS. Bapak, ini selama ini kan di mana-mana sudah sering kita melihat di acara adat perkawinan Aceh ini budaya semapa. Nah, tapi beberapa waktu lalu budaya semapa ini seperti sudah agak jarang kita lihat dalam adat perkawinan Aceh. Nah, pernahkah semapa ini meredup pada perkawinan adat Aceh, Bapak? Ya, kalau kita lihat semenjak dulu sudah ada semapa. Tapi kenapa sudah hampir hilang? Iya. Nah, itu pertanyaannya kan. Iya, betul. Itu menurut saya yang sudah pernah saya alami. Dulu dengan sekarang sudah ada perbedaannya. Iya. Kalau dulu semapa pada saat kita langsung bertemu, bukan saja acara yang terfokus dengan keadaan itu. Sudah melenceng kata-kata keluar sehingga timbul atraksi yang tidak di situ. Maka orang peserta yang mengikuti rombongan banyak yang hilang. Ya, hilang orang tuh karena lama kali apa itu nasi udah disiapkan nggak bisa makan sudah 1 jam. Malah sudah berjam-jam Pak. Udah berjam-jam, nggak bisa makan, nggak bisa masuk, nggak bisa. Menunggu di luar. Karena apalagi cuaca panas Pak ya. Cuaca panas. Maka kalau sekarang kami sudah menentukan jadwal keadaan itu harus sesuai. Maka dari dulu sudah hilang, alhamdulillah sekarang sudah mulai nampak kembali. Ya di mana-mana udah nampak kembali. Itu kalau beda yang sekarang dengan sekarang yang dulu. Kalau sekarang kalau kita buat lama itu hilang semua orangnya. Ya, apalagi orang sekarang serba sibuk ya. Iya, serba sibuk. Iya.
tidak hanya untuk hadir berlama-lama, tapi hanya sekejap mungkin Iya. bisa menghadiri acara adat perkawinan ini. Ya, ada Baik. kepentingan-kepentingan lain nanti kan. Banyak kepentingan lain yang sudah menanti. Iya. Iya, berarti sebab atau faktor penyebabnya salah satunya itu. Itu ya. Ya, mungkin ada faktor penyebab lain, Cik Media. Ya, ada juga kan penyebab yang pertama sekali itu kan zaman. Iya. Mungkin ada zaman-zaman yang zaman suram, misalnya kita di Aceh dulunya antar mempelai laki-laki malam. Jadi betul kata Pak Syekh Ramli, kadang-kadang waktu berpantun antara pihak sana dan pihak sini bukan lagi tentang masalah perkawinan, sehingga sudah melenceng yang menjadi konflik antara kedua tokoh berpantun, sehingga hilang, orang nggak suka, nggak menjadi hiburan. Karena ini menjadi hiburan bagi kita dalam rangka prosesi adat. Makanya ada istilahnya sebuah tontonan menjadi tuntunan. Ada istilahnya. Kemudian mungkin dari situlah orang meninggalkan semua apa itu semua lama kali sampai kita nggak bisa makan. Istilah bahasa Aceh basibu. Ya. Kemudian mungkin ada faktor lagi kita konflik, konflik. Itu juga sampai sekarang kan nggak ada lagi malam. Iya. Itu kan dengan ada konflik nggak bisa malam sehingga hari. Iya. Jadi menurut hemat kami selama sesudah konflik dan sesudah perdamaian juga sesudah tsunami, mungkin ada beberapa lembaga di Aceh yang mengurus tentang masalah adat perkawinan. Jadi disitulah membuat sosialisasi ke seluruh daerah, misalnya dengan lembaga adat yang ada di sini. Jadi sehingga metode ataupun cara prosesi Tumapa itu bagaimana dicintai kembali. Jadi kita buat sosialisasi, dibuat festival, dibuat sayembara Sumapa, makan sudah ada di kabupaten kota sehingga durasinya harus pendek. Jadi sehingga Sumapa itu ada, prosesi adat itu tidak terganggu, berjalan lancar, orang suka. Iya. Nah, itu yang penting, singkat dan padat, terjaga. Iya. Baik, saya ke Bapak Ramli MS. Disampaikan oleh Bapak Ramli MS tadi bahwa dari pertama, dari dulu, sejak zaman dulu, budaya Semapa ini sudah ada, tetapi pernah meredup beberapa saat, dan sekarang ini sudah kembali ada dan di mana-mana kita sudah melihat budaya Semapa ini. Ya. Nah, kata-kata yang disampaikan dalam Semapa itu dari dulu sampai sekarang, apakah hanya itu saja yang disampaikan atau ada kata-kata lain yang disesuaikan dengan zaman, Pak? Ya, itu memang sudah jelas. Karena kata-kata yang tidak bisa kita pakai lagi itu harus kita simpan. Kita harus sesuaikan dengan situasi keadaan sekarang. Ya, kalau seperti Pak Media bilang tadi, ada yang trafal. Trafal itu sebenarnya tidak bisa. Kita harus lihat kondisi di daerah mana kita Semapa itu. Kata-kata kita pergunakan yang ada di tempat itu. Kalau misalnya pantun, ada batang mangga di situ, ya batang mangga itu kita sebut bisa jadi pantun. Ada batang jambu itu kita sebut bisa jadi pantun. Nah, kayak gitu. Berarti tidak monoton. Tidak. Nah, kalau kita hafal di mana-mana terus itu yang kita sampaikan, jadi bosan orang mendengarnya. Berarti Bapak Ramli, kita juga harus melihat hari ini nama mempelai perempuannya siapa, nama mempelai laki-lakinya siapa. Jelas. Itu akan disebutkan nanti dalam bait-bait pantun Semapa. Iya. Baik Bapak Ramli dan juga Cik Mediahus, kita akan coba saksikan beberapa bait Semapa berikut ini. Kita saksikan bersama pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tak sayang takalan bintang. Jula malam cerah lagoina. Betul. Kamu ketuk dari kampung Alo Amang. Iyo darah baru yang tampan kagiatung lelintu muda. Neba uronyo kamu hairakan. Betul. Kaum perempuan ramai lagoina. Betul. Dia intat darah baru cantik hanaban. Han lunjut pandang sulala mata. Nyo darah baru memang cukup cantik.
lebih dari Daskia Gotik di Jakarta. Mak tetro kena baik macam-macam nu pegat tak ti kamu dengan ciknya pintan dalam uroka. Alhamdulillah ni bak uronyo. Kagak tuang kena le adik Irfan yang muda. Betul. Cuma hayo dan otro ugampong drononyo. Pakon kan tun kamu bak jalan mak agupahana. Memang kamu tupu uronyo di kampung drone hayo hanaban. Betul. Na truk Pak Irfan nyo bupati yang mulia. Yang kamu di tino pihana kalah wahai harakan. Yang jak dia alu amang na ketua pemuda. Na ibu-ibu PKK na kecil-kecil wahai harakan. Na citu bahagian anak darah-darah. Anak darah-darah dia alu amang ramai hanapan judo golomna. Tupui kamu tupui nau lacit anak-anak muda sedang belum na pasangan wahai saudara. Menanjit najit yang lain wahai coba belum sebahagian yang janda-janda. Nau mentang dari ulun tuan, apakah sudah boleh dipersilakan masuk ke sana? Kalau tidak boleh biarlah kami ke Alu Amang. Bah tinggal drone kita. Waalaikumsalam warahmatullahi Jaro 12 kamu berdoa deh jemala. Drone yang katruh umingon ayah cukup metuah badara baru muda. Betul. Di kampung kamu kampung tui karung. Bicarong-carong tat urung di tino luar biasa. Menyo anak kuliah. Cukup ramai di tino di kamu urung. Bagi cok S1 kingkung nanti di kota benar. Tetapi orangnya kamu di kampung tui karung. Kon sekedar jak kuliah urang carong lagoina neu beno rap dituh jeun lah na pawang jepat bak kepetun kepupoi lu dalam di hulangin mayang lagoina. Kalau nak jawab tepat alatan kamu ketenang di dalam dada pintu yang kamu tutup jino mupah berjang selamat datang ni tamong dalam rombongan darah baru yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji kepada Ilahi yang Maha Suci Maha Kuasa. Kami bersama rombongan jauh sekali sudah datang ke sini membawa adik Rizwan yang cantik jelita. Tetapi kami dari Tanjung Balai, Sumatera Utara sedih sekali. Kenapa kami dihenti di hari yang panas lagoina? Oleh karena demikian, wahai besan yang dari, apakah adik Rizwan yang dari tidak boleh masuk ke sana? Boleh. Karena sudah kami lihat adat Mulabuh hebat sekali. Mau mau pakai hijau kaijau pada yo adik Ridwan kalau perlu ia mata bagi bagi dan kaum putri-putri sudah lama menunggu mau masuk ke dalam kamar. Tapi pokoknya jawaban untuk betul adat Aceh Barat yang asli, ada adat dari Sigli, ada adat Sumatera Utara. Jadi kalau lama-lama kami menunggu di sini, biarlah adik Fila yang dari tinggal sendiri di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi jaro 12 kamu budu akhir jemala jaro tikluh dia oleh maaf melake akhir jemala. Di ujung galak batu tertuang, di situ Teguh Umar syahid pertama. Rombongan pengantin yang sudah datang sabar sebentar, ada apa yang kami tanya? Oh begitu ya. Drone yang kandung kena bernejak bermandung suka mudi dan muda. Nah yang putih kuning, nah yang lagak-lagak, nah bapak-bapak yang pakai kacamata. Ada juga sebagian kaum perempuan yang pakai baju hitam, ada juga sebagian yang baju kuning jilbab warna cerah jelita. Ada juga yang jilbab merah indah hanapan. Memang urunnya rombongan jin masuk agama. Yang perlu kamu tanya, bak rakan berdua. Boleh sayang lun kalau langsat
Ya, tapi bro kena puji dia telah janji hai sahabat. Oh tidak kena dekat. Nyo bak kamu kalau wadah, nyo karak telat. Berdepa hai sahabat. Tapoh 12 ka. Dan pun dari hoi pun dari tangan. Coba dijawabkan. Kami semua enak semua. Kalau belum ada itu jawaban, jangan coba-coba masuk ke dalam. Kami halang dengan pedang yang lebih. Mana? Ya, ini Bu ya, ini adat Aceh Barat Bu. Jadi kita telah masuk bidangnya. Kalau tidak kita jawab, kita tak boleh masuk ke mana. Tapi kita jawab juga dengan bahasa Aceh. Ya, mudah-mudahan kami bisa masuk kan? Kalau tidak kami pulang ke Tanjung Balai kan, sayang juga itu. Nanti itu buang tinggal sendiri dalam kamar. Alhamdulillah puja dan puji kepada Rabbi yang Maha Kuasa. Betul. Memang berana tu manyong hayu hasabri. Ngekan hak bak bibi ni danyong pupunya hawa. Hai kota Melabuh hayu lupata. Yo Aceh Barat memang kota tubuh umah. Yo kan danyong kamu jak kerat. Warih kurabat dari Tanjung Balai wahai saudara. Betul. Nasi dari Melabuh ujung Baruh pulau kamu berangkat. Katiak pulau mulai pos lapan inang agam sudah. Wate gubel di Said Azmi dengan Ibu Nonong Mbak Udon Dua. Bukan inang persiapan oleh lengkap sudia. Kamu lintuk baru sudah. Jangan kata kamu. Karena banyak yang benon enggak hai bangsa. Pindah yang kamu lapang. Cino sekalian kamu enggak. Kamu Payung kuning lambang kerajaan. Nyo ke Aceh Darussalam penuh adat budaya. Bermacam ragam kami ditahan. Penuh pertanyaan dengan tutur sapa. Ini banyak baik di Indonesia. Kamu kau bingung dalam uloka. Kamu yang Indonesia wahai dua bisa kaku ya. Terima Kami di sini kenapa harus bertanya beberapa pertanyaan? Karena adat dan resam kami di sini di Aceh Barat suruh kami jaga. Kalau pengantin pria pulang ke rumah mertua siang dan malam, tak boleh menan-menan masuk dalam kamar. Ada aturan, ada salam, ada tata krama. Maka kami tanya jangan ada tersinggung perasaan. Maafkan kami tuan dan puan, bersalamlah kita berdua. Ya. Cuma sikit lagi wahai besan. Ini yang bawa idam juga masih penjaga. Kalau ada cantik-cantik rupawan, boleh mereka tukar-tukar nomornya. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun berada sudah kita saksikan bersama tadi beberapa bait semapa pada acara adat perkawinan Aceh. Baik, Cik Mediahus. Iya. Tadi kita sudah membahas tentang semapa itu harus disesuaikan dengan tempat, dengan situasi dan kondisi dan tidak monoton. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, sejauh mana nih perkembangan budaya semapa, Cik Media? Ya kalau kita lihat sekarang, apalagi di Kota Banda Aceh, perkembangannya ada meningkat. Jadi kita ulang lagi seperti tadi dengan adanya sosialisasi, dengan kami juga ada komunitas seniman tradisi di bawah Sanggar. Kami Seng Samlako juga membina orang yang semapa ini bisa spontan. Jadi seperti kata Pak Ramli tadi, kita harus disesuaikan. Apalagi kata-kata semapa dulu dan sekarang ini sudah beda. Karena ada kata-kata sekarang dalam bahasa Aceh, dulu dikatakan itu tidak boleh lagi sekarang. Misalnya kan, damane mana bermucuco lagi rabo dalam payah. Istilahnya kita tidak membatasi kelahiran bayi. Jangan diumpamakan ini Lintu Baru ini supaya makmur dia dapat anak seperti bambu ini jangan. Karena nggak mungkin kan. Kemudian ada hal-hal yang lain, misalnya dulu air, dulu kan ada lemon, dulu ada ini, sekarang nggak ada lagi. Kemudian ada satu lagi, ini
hari kan. Iya. Sekarang kalau di Kota Banda Aceh, orang yang membuat itu kan ditanya dulu gedungnya. Ya, gedungnya. Jadi tentunya kita Semapa ini kalau yang terhafal mungkin situasinya mungkin kita di rumah. Iya. Padahal udah di gedung ini. Ya, jadi Iya. itu ada perbedaan. Kemudian tentang perkembangan Semapa, perkembangan ini memang udah, kalau kita lihat sekarang ya udah masyarakat sudah mulai paham, mulai tahu. Kadang-kadang ada orang yang datang sama kami, ini kami kalau nggak Semapa ini malu dengan rumah yang di samping. Anak dia begitu meriah, kemarin ada Semapa, ada tarian, traktor, pakai MC lagi. Jadi item-itemnya tidak amburadul. Jadi sehingga orang cemburu. Nah, ini perkembangan beginilah yang kami menjadi termotivasi. Kami akan merekrut anak-anak muda kembali dengan mengajarkan cara Semapa spontan. Tidak memberi tag hafalan, cuma kita bilang yang ini. Makanya jarang orang Semapa sekarang. Iya. Karena nggak hafal. Kalau penyanyi banyak kan lagu dihafal. Kalau Semapa karena pornstar apa yang dilihat itu yang diucapkan. Iya. Mungkin ini agak berat ya, Berat. Cik Media. Apalagi pesan sponsor. Iya. Ini misalnya kan di Banda Aceh, ini maaf kita bilang kadang-kadang orang besar lah, misalnya orang dari tamu dari Jakarta, nanti dibilang ini ada bapak ini, tolong sebut ya. Iya. Nah, ini ada bapak ini tolong sebut, dia udah pasti udah bersilaturahmi. Berarti kita harus menciptakan. Kadang-kadang harus kita catat juga. Jangan sampai kelupaan. Kelupaan. Untuk menyampaikan. Ya. Baik, berarti kalau seperti saya sampaikan di awal tadi, Cik, kalau memang dalam satu adat perkawinan itu kalau tidak ada Semapa belum lengkap rasanya. Ya. Nah, Cik Media tadi menyampaikan bahwa sekarang sudah melirik ini yang untuk diwarisi Ya. Semapa adat Aceh ini atau budaya Aceh ini. Nah, biasanya bagaimana cara merekrut ini, Cik Media? Apakah itu sudah dilakukan sekarang? Dan biasanya minimal umur berapa tuh bisa menjadi seorang Semapa itu di acara perkawinan, Cik? Ya, merekrutnya gini, kita kan melihat. Jadi di beberapa kabupaten kota di Aceh kita udah ada perwakilan. Jadi grup kami, sanggar kami itu udah ada perwakilan. Karena sekarang banyak daerah-daerah dan banyak dinas-dinas yang peduli terhadap ini, kita di situ melihat. Misalnya ada dari majelis adat yang membuat event yaitu tentang Semapa. Kita melihat, jadi kami menjadi juri, kemudian ada sosialisasi ke daerah, ada juga dinas-dinas lain yang membuat tentang acara apa saja. Kita melihat di situ, oh ini boleh. Ini ada potensi. Jadi kita mengajak mereka. Ada juga anak-anak muda memang inisiatif dia datang ke kami. Saya suka kali ini. Nah, jadi disitulah kita sampai sekarang malah sudah banyak anak muda-muda yang kita rekrut menjadi tokoh Semapa. Jadi ada di Aceh Besar, ada di PD, ada Aceh Timur, bahkan ke Aceh Selatan. Semua mereka di bawah binaan kita. Jadi kita bina mereka dan kita terjun ke lapangan. Mula-mula kita harus backup, harus kita ajarkan apa ini. Dan kami mengajarkan kepada tokoh-tokoh Semapa, bukan Semapa saja, termasuk cara mengatur. Cara mengatur, karena maaf kita bilang banyak daerah yang tidak bisa lagi mengatur. Padahal di sana ada tokoh-tokoh adat. Tapi ini bagaimana? Kami nggak tahu lagi, apalagi daerah-daerah kita yang sudah bercampur aduk, yaitu budaya. Saya daerah Sebulu Salam sana. Apakah mau adat mereka atau mau adat Aceh? Jadi kita mengatur, juga kita ajarkan cara berbicara dengan orang tua. Baik, saya ke Bapak Ramli. Bapak Ramli sejak kapan ini bergelut di bidang menyapa ini atau budaya menyapa ya, budaya sapa menyapa ini di tempat perkawinan? Karena saya melihat sampai sekarang ini sepertinya masih melakukan budaya Semapa ini. Kenapa bisa termotivasi untuk bisa belajar tentang Semapa ini?
Kalau ditanya kapan, ya mungkin kita jawab jelasnya sudah lama. Iya. Jadi kan Sejak masih usia muda belia. termotivasi dengan Semapa. Yang pertama, terus terang aja, saya ingin memelihara adat istiadat yang sudah ada di Aceh. Itu yang pertama. Iya. Kemudian saya ya orang seni lah. Kalau orang seni, yang seni-seni itu memang suka. Iya. Bicara pun harus dengan seni. Iya. Ya. Karena seni itu bisa membawa bermacam-macam. Termasuk ke dalam tutur, seni Iya, tutur seni. Iya. Maka kalau di dalam Semapa itu memang sudah lama saya ajarkan. Tapi di situ juga ada kata-kata yang harus kita lihat benar-benar. Iya. Dan letak di mana kita Semapa. Kalau umpamanya sekarang di gedung. Di gedung tentu saja yang itu kan tokoh-tokoh semua. Iya. Di situ harus kita ucapkan kata-kata yang lucu tapi tidak tidak kasar. Kalau di desa beda. Itu makin kasar, kalau di desa itu makin banyak yang ketawa. Tapi kalau di sini nggak mungkin. Iya. Kemudian kata-kata Semapa itu ada juga jangan dikatakan di luar karena ada lagi pada serah terima linto. Kata-kata itu ada bagiannya. Di situ di luar apa kata-kata harus kita katakan. Iya. Masuk ke dalam kamar itu apa kata-kata harus kita katakan. Jadi jangan di situ sudah kita serah terima ini anak kami sudah enggak pandai tolong diajar. Kalau di Semapa itu enggak masuk tuh. Iya. Yang masuk nanti pada saat serah terima. Serah terima linto. Serah terima linto. Iya. Maka itu jangan campur aduk. Maka kebanyakan orang Semapa di luar udah banyak dibicarakan, di situ itu lagi. Terulang. Terulang. Iya. Berarti kalau terulang itu perbendaharaan katanya kurang. Kurang. Ya. Bapak Ramli. Baik. Sejauh ini Pak, Bapak sudah menggeluti di bidang Semapa ini sudah lama. Iya. Sejak muda belia dulu. Nah, adakah kendala Pak yang dihadapi? Bagaimana keinginan orang Aceh dulu dengan sekarang untuk membudayakan tentang Semapa ini? Sebenarnya kalau kendala, kalau di kampung yang pikiran orang itu uang, kenapa nggak pakai Semapa, nggak sanggup bayar? Betul, Sebenarnya betul. kita nggak minta uang itu. Ya, kita ingin budayakan, menampakkan. Nah, uang itu bukan dalam arti tidak perlu, semua orang perlu uang. Iya. Tapi jangan uang di depan, pekerjaan kita di belakang. Iya, iya. Kita nampakkan. Kalau kita tidak mau sedekah untuk menampakkan apa yang sudah ada sama kita, sama orang banyak, apalagi generasi penerus, itu nggak akan berhasil. Iya, iya. Baik, saya ke Cik Media ini. Tadi Bapak Ramli menyebutkan Semapa itu beda. Semapa di saat mempelai laki-laki di depan rumah mempelai perempuan, kemudian di saat serah terima lintu baru, kemudian di saat masuk kamar, semua ini ada perbedaan-perbedaan. kata. Ya. Bisa disampaikan mungkin beberapa bait ini Bapak atau Cik Media tentang serah terima lintu baru atau mempelai laki-laki dengan Semapa. Ya mungkin inilah kita ulang tadi perkembangan. Jadi perkembangannya Semapa sudah mulai orang ingin melaksanakan dikarenakan kita sudah pada posisi Semapa yang sebenarnya. Karena tiap-tiap sebuah event acara atau sebuah tari, sebuah lagu, sebuah prosesi adat itu ada rohnya. Nah, jadi begitu juga Semapa sekarang ada item-item yang perlu dan juga pada akhirnya ini misalnya seperti kata Pak Ramli tadi, misalnya di luar itu bahasa di luar. Bahasa di luar. Misalnya Mbak Uronyo Bandung merakan yang katuh datang keno dekat. Ya, puka siam ada nama bawaan, menyokolon siamnya sampai dong di luar. Nah itu kalau belum siap. Nah, kemudian juga pada kata-kata penyerahan di sana. Itu penyerahan di sana kan dari pihak orang datang, kecik kampung atau tetua kampung menyerahkan lintu baru ke mempelai ke besan kan.
itu harus menyerahkan juga kata-kata penyerahan. Tidak kita bawa lagi penyerahan idang di luar tadi. Iya. Ya, jadi di situ ada petua-petua, misalnya mempelai laki-laki kami ibarat jagung, jadilah ibarat payung pada hari sudah tiba. Itulah bahasa-bahasa berpantun. Jadi yang mameh itu buh lam cawan, mameh melisan pasal lam tima, kadang jih tiga ogo, hanagot perkataan empu muah habitan kanu mudah. Ya, itu artinya kira-kira apa tuh? Cik Media? Artinya misalnya gini, kita dalam bahasa Aceh kan banyak istilah-istilah petua. Jadi kita menyerahkan ke sana, Pak Kecil atau ketua kampung di sini. Anak muda kami ini mungkin masih seumur jagung. Apabila ada kata-kata dia yang kurang paham, kurang sesuai dengan adat di sini, mohon dimaafkan. Dan tolong anak kami diajarkan. Begitu. Itu tertuang dalam pantun-pantun dalam bahasa sastra. Iya. Baik, saya ke Bapak Ramli. Sejauh ini Pak, apa yang sudah dilakukan oleh pihak terkait untuk melestarikan budaya Sumapa ini? Kalau yang kita lestarikan nih udah banyak. Iya. Ya, ada yang contoh Pak Media bikin buku kan untuk melestarikan supaya di umumnya di masyarakat bisa melihat. Ada kalau sekarang sudah musim di internet itu udah banyak tuh. Nah, karena kami tidak main potong, ada Sumapa sebarkan, biar dilihat semua orang, biar dipelajari, jadi pelajaran. Karena di sini ada yang di wilayah itu bilang dari itu kami lihat di YouTube punya bapak minta izin tuh dipakai, ya silakan. Berarti tidak jumpa sama kami, jumpa sama YouTube melalui internet, bisa mereka mempelajari dan tidak kita batasi. Itu banyak cara yang sudah kita buat untuk ditempuh jalan. Nah, anak-anak muda-muda itu udah banyak. Ada yang langsung kayak gitu. Langsung jumpai, enggak serahkan. Tidak ada yang tertutup. Iya. Baik, Cik Media. Tadi disebutkan Bapak Ramli bahwa sudah dibuat beberapa buku tentang Sumapa ini. Ya, kami yang buat kan. Iya. Ini bagaimana nih? Apakah diedarkan dalam masyarakat atau bagaimana? Ada juga yang kita edarkan, ada juga yang kita waktu kita sosialisasi kan. Jadi yang mungkin ada tertinggal, yang sekarang kalau di kami individu dan dari grup kami memang luar biasa. Kami mempromosikan adat ini. Mungkin di dinas-dinas terkait ini kadang agak kan bukan kurang mungkin karena sekarang kalau kita bilang ini nggak ada uang kan. Ya, alasannya dana nggak dikasih dana, misalnya ada lembaga-lembaga yang peduli. Tapi kita mengharapkan kepada pemerintah Aceh khususnya proaktif ini, karena saya lihat misalnya ini RRI kan, banyak media-media lain yang sudah peduli baik pun menyiarkan maupun mengundang seperti kami ini. Tapi ada dinas-dinas yang ada tupoksinya untuk budaya, tapi kenapa mereka tidak begitu serius atau tidak begitu, inilah yang perlu kita harapkan. Kalau kami sekarang banyak seperti kata Pak Ramli tadi, kami juga menggunakan medsos. Nah, orang bisa melihat di YouTube kan, apalagi YouTube sekarang kita masuk uang kan. Jadi kami sumber rezeki. Kami semuanya ada, anak-anak muda kami latih, ada yang semuanya yang bisa mengontrol, ada di Instagram, ada di Facebook, Twitter dan berbagai medsos kami memakai. Karena kenapa? Jadi inilah cara mempromosikan, kita harus beradaptasi dengan dunia sekarang. Jadi banyak seniman-seniman saya lihat, khususnya kita di Aceh ini tinggal. Kenapa kami yang tua-tua selalu dipanggil ke sini? Mungkin dari itu kan. Jadi promosinya kurang. Maka kita mengharapkan mungkin pada akhir ini
kepada pemerintah Aceh, kalau Aceh mau hebat, ya pertama agama, yang kedua adat. Karena ada istilah dalam bahasa Aceh, dalam narid maja atau hadis maja, agama ngon adat lagi zat ngon sifat. Agama dengan adat seperti zat dan sifat. Ya, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Munyo dalam bahasa Aceh terputus pegah, lagi parang ngon tadup. Bandua mata tajam tapi hana saban bak gemubut. Ya, jadi semuanya putus. Jadi ibarat parang dengan apa ini pisau yang bengkok tu kan? Sabit. Sabit. Ya. Kedua kan tajam matanya. Jadi perbuatannya enggak sama. Jadi ini peribahasa orang tua dulu. Makanya kita harapkan semoga Sumapa ini sebuah prosesi adat Aceh yang perlu kita lestarikan dan jaga bersama. Iya, baik Cik Media. Seperti Cik sampaikan tadi, budaya Sumapa ini jangan sampai hilang dalam kehidupan masyarakat Aceh. Tentunya perlu upaya-upaya yang dilakukan agar bisa selalu dilestarikan budaya Sumapa. Sudah pernahkah Cik dilakukan pelatihan-pelatihan Sumapa ini kepada generasi-generasi penerus sekarang ini? Ya, sebagai untuk menangani masalah yang sudah suram memang sudah ada, tapi seperti tadi terbatas, mungkin enggak semua daerah. Jadi bisa kita katakan dari Majelis Adat Aceh yang sudah membuat acara termasuk saya narasumber, tapi tidak tercover semuanya. Ini harus ada kabupaten kota. Kemudian di dunia pendidikan, ini yang lebih penting. Di Aceh ada 2 kampus yang paling besar, malah namanya Jantung Hati Raya Aceh. Betul, tapi kita menanyakan sekarang sampai di mana di kampus itu ada? Akah masih ada seperti kami kuliah dulu tadi, waktu itu ada pusijuknya, ada prosesi adat. Sekarang masih ada. Kemudian bagaimana di sekolah mulai TK, SD, SMP sampai ke perguruan tinggi bagaimana adatnya? Kadang-kadang anak-anak Aceh sekarang ya minder lah kalau kita bilang adat. Pakai baju adat aja susah kan? Karena kami pernah juga diwawancara oleh orang-orang luar. Jadi kami ini waktu Sumapa ini ada beberapa promosi. Pertama kami mempromosikan adat istiadat Sumapa. Yang kedua kami promosi baju Aceh. Yang ketiga kami promosi pici Aceh. Jadi ini udah bertahun-tahun. Dulu kadang-kadang kami udah malu. Orang kita ini pici kampungan, pici ini kan. Tapi kita eksis, kita buat di YouTube bagaimana. Kita bangga dengan punya sendiri. Jadi saya sampai ke Jakarta, ke luar negeri kita pakai ini. Sehingga sampai kalau ke Malaysia sampai tinggal di sana orang beli. Jadi inilah perjuangan kita. Maka kita harapkan pemerintah proaktif dalam hal ini di dunia pendidikan. Iya, baik. Saya ke Bapak Ramli. Menurut pantauan Bapak, bagaimana keinginan generasi muda orang Aceh khususnya ini untuk menggeluti budaya Sumapa ini? Karena sekarang kan kita lihat Bapak Ramli, kadang-kadang orang Aceh tidak lagi berbahasa dengan bahasa Aceh. Jadi untuk Sumapa ini kan biasanya dengan bahasa Aceh, bahasa lokal. Bagaimana keinginan generasi muda ini untuk bisa melestarikannya? Sebenarnya keinginan itu semuanya ada. Karena kalau kita bersifat orang Aceh, keacehan itu pasti ada sama kita. Cuman perbedaan Ibu bilang tadi bahasa. Kalau bahasa Aceh, orang Aceh pasti itu bisa. Kalau kita gunakan bahasa Melayu itu sudah pantun Melayu. Namun orang Aceh itu minatnya maksudnya begini. Tetapi tidak ada tempat yang langkah pertama yang mereka tempuh. Contohnya di SD, SMP, sebenarnya kita harus masuk ke situ. Kalau di situ sudah kita masuk, sudah kita ajar, insya Allah untuk ke depan tuh mereka tidak akan tinggalkan. Jadi kalau kami ini sekedar orang tua di luar-luar aja, masuk ke sekolah, alhamdulillah itu semua akan berhasil. Keinginan ada, tapi tempat apanya, bangkoknya yang pertama belum dia lihat. Wadahnya. Adakah upaya atau keinginan untuk memperlihatkan wadahnya dulu ini Pak Ramli?
sebenarnya itu ada sama anak-anak, tapi bukan di sekolah, di desa-desa. Bukan di pendidikan formal. Bukan di pendidikan formal. Ya. Kalau pendidikan di luar, kita panggil anak-anak untuk kita ajarin. Nah ini kamu, coba. Nah, itu ada. Udah ada, tapi kalau di sekolah-sekolah nggak ada. Ya. Biasanya Pak Ramli, dari kecil, anak-anak itu biasanya sudah nampak dia minatnya atau bakatnya bagaimana. Iya. Dari kecil kadang-kadang waktu kita ajarkan seperti semapa ini cepat sekali untuk ditanggapi atau dipahami. Nah, apakah tidak bisa direkrut anak-anak yang seperti ini untuk meneruskan semapa ini? Ya, kalau watak itu semuanya nampak. Nampak. Iya. Kita berikan contohnya zikir Aceh. Dia udah nampak, udah duduk di teman-teman itu nampak keinginan dia. Jadi sudah kita berikan, dia langsung hafal terus. Iya. Kalau belum bisa nggak berhenti. Ya. Ada keinginan. Ada keinginan, disitulah kita lihat. Nah, jadi kita langsung rekrut. Namun untuk keluarnya belum bisa lagi. Karena langkah pertama itu udah ada nampak-nampaknya. Berarti kalau memang sudah ada bakat di semapa itu, sudah sangat mudah untuk dipupuk ini menjadi regenerasi nanti, generasi muda untuk melestarikan budaya semapa. Baik, saya ke Cik Media. Ya. Baru-baru ini Cik, sepengetahuan saya, Majelis Adat Aceh ada melakukan pertemuan dan mengundang beberapa personil tentunya dari kabupaten kota yang dilaksanakan di salah satu tempat di Banda Aceh. Nah, kalau bisa kami ketahui, apa saja yang disampaikan dalam pertemuan itu, Cik? Karena ini kan mengenai semapa juga. Iya. Ya tentu itu kan waktu kemarin memang orang dikirim di sana kadang-kadang ada juga yang salah. Ini provinsi sudah tidak tepat orangnya. Provinsi sudah mengirim surat tokoh-tokoh yang ada berpotensi. Jadi kadang-kadang ada yang mengirim sini pelawak. Jadi ini yang agak rancu Sudah kan. agak melenceng ya, Cik. Langsung termasuk saya ini narasumber. Orang bilang saya ini nggak bisa. Jadi siapa yang kirim? Udah dikirim ya kami pergi. Jadi ini yang perlu kan. Nah, karena ini semapa ini sebuah seni. Jadi seperti tadi kata bilang Pak Ramli, seni ini sebenarnya harus dipupuk dari awal. Karena daerah-daerah yang hidup seni kita dapat melihat pada anak-anak. Misalnya saya pergi ke daerah dataran tinggi Gayo. Iya. Di sana anak-anak di mana saja bermain udah bisa ini mereka, udah main ini. Iya. Ya, berarti di situ orang dari awal di mana saya di sekolah, bahkan di sana ada GOR namanya. Gedung Olah Seni, GOS. Ya. GOS, Gedung Olah Seni. Tapi di Banda Aceh enggak ada. Ya, bahkan di daerah lain ada. Itu untuk memupuk anak-anak generasi. Kemudian di seluruh kabupaten kota orang harus cinta. Misalnya siapa kawin anak, dia harus diundang. Ya, dia harus undang ini supaya anak-anak bisa bermain. Enggak daerah lain. Nah, inilah yang jarang. Makanya oleh karena demikian harapan kita bersama yang bahwa harus ada niat tulus dan ikhlas. Apalagi tentang bahasa Aceh tadi. Iya. Ini ada juga yang rancu. Orang kita pola pikirnya lain. Misalnya kami disuruh semapa. Ini Cik, ini orang dari Malaysia ya. Harus bahasa ini, orang dari ini. Sebenarnya kalau bicara tentang seni itu enggak ada bahasa. Bicara seni tidak bicara bahasa. Bicara seni itu kita bahasa tubuh yang kita lihat. Ya, jadi misalnya kita kenapa kita enak mendengar lagu India, lagu Inggris itu seni padahal nggak tahu. Ya, Dari iramanya saja, musiknya irama. saja. Begitu juga ini semapa sebuah seni tutur yang dilantunkan di depan umum sehingga orang ketawa. Iya. Jadi kalau kita semapa dengan bahasa lain, ya orang datang dari Australia nggak mungkin kita les bahasa Australia dulu. Iya. Jadi kita Aceh tetap bahasa Aceh gitu. Baik, Cik Media Hus. Pemirsa dan pendengar di mana saja berada, kita sudah
di penghujung kebersamaan pada malam hari ini dalam acara obrolan budaya. Sebelum kita akhiri kebersamaan kita, mungkin ada poin-poin penting yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Silakan, Cik Mediahus. Ya, yang pertama sekali gitulah, kita proaktif semua jajaran, semua lini, karena ini sebuah adat budaya Aceh dan budaya negeri kita dari Sabang sampai Merauke bercorak ragam, harus kita lestarikan. Ini sebagai interaksi kita dengan budaya, silaturahmi kita dengan budaya. Jadi maka sama-sama kita harapan mulai dari kita dunia pendidikan sampai kepada pemerintahan harus mengingat dan wajib melestarikan seni budaya khususnya Semapah ini. Ya, baik, Bapak Kecik Ramli silakan. Kalau harapan saya Pak, Bu, ini kan budaya Aceh harus sama-sama orang Aceh bangun semua. Ya. Karena kalau kita saling salah menyalahkan, ini nggak benar, itu nggak benar, akhirnya yang benar pun nggak tahu. Maka saya harapkan kepada jajaran pemerintah seluruhnya, masalah adat ini dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah kurikulum untuk dididik kepada anak-anak selaku generasi penerus. Karena istilah bahasa Aceh menyekendro tentegop, mencengken i lehop, menyedro hantatem, hana payah tayu bagop. Berarti kalau kita tidak mau, kita suruh orang nggak usah. Jadi tolong sama-sama kita jaga, kita lestari, kita tingkatkan mulai dari dasar sampai ke atas. Itu harapan saya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Media Husin atau Cik Mediahus, juga Bapak Kecik Ramli MS sudah bersama obrolan budaya RRI Banda Aceh pada malam hari ini. Burung elang terbang tinggi, burung melati hinggap di dahan. Kita berpisah pada malam ini. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Cut Zahrita mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangrau Acehnya seraba megah, Nangrau meduah pusaka kaya. Nangrau Acehnya seraba megah, Nangrau meduah pusaka kaya. Nangrau cih ubi hasil melimpah, nebile Allah